A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala massathum nafhatum min azabi rabbika layakulunna ya wailana inna kunna zalimin. Wa nad'ul mawazinal qista liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa wa zikra lil muttaqin allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa hadza zikrun mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, izinkan Bu Hanifah di sini untuk membacakan cerita tentang sahabat Rasulullah yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Sebelumnya Bu Hanifah sudah ambil referensi dari bukunya Kisah Edukatif 10 Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, dan di sini penulisnya yaitu Lutfi Yansyah dan editornya Abu Mahira dan Musdalifah Muhammad. Nah, izinkan juga di sini Bu Hanifah untuk menyanyikan sedikit lagu tentang Thalhah bin Ubaidillah. Dengarkan ya teman-teman semua. Ayo kawan mengenal sahabat Rasulullah Thalhah bin Ubaidillah, seorang yang dermawan, tubuhnya kuat dan kokoh, temannya Zubair bin Awam, juga Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk salah satu as-sabiqun al-awwalun, golongan yang pertama masuk memeluk Islam, pelindung Nabi Muhammad ketika perang Uhud. Al-Jud, Al-Khair, Al-Fayat julukannya. Nah, dari lagu tadi sedikit akan Bu Hanifah ceritakan tentang Thalhah itu adalah pelindung Nabi Muhammad ketika perang Uhud. Sudah siap teman-teman untuk mendengarkan? Perang Uhud merupakan perang kedua yang terjadi antara kaum muslim di Madinah dengan kaum Quraisy. Perang Uhud berlangsung pada tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud pasukannya itu untuk kaum Quraisy 3.000 orang, sedangkan kaum muslim hanya 700 orang.
Rasulullah mengatur strategi peperangan dengan sangat baik. Pertahanan utama yang ditempatkan di atas bukit untuk melindungi pasukan yang berada di bawah. Pasukan yang di atas bukit adalah yang mahir memanah. Para pahlawan Islam, salah satunya adalah Thalha bin Ubaidillah, menggempur musuh. Menyaksikan kehebatan kaum muslim, pasukan Quraisy akhirnya mundur teman-teman semua. Harta rampasan berserakan di tanah, mengakibatkan perhatian kaum muslimin jadi bercabang. Banyak yang melihat harta rampasan tersebut teman-teman. Akhirnya pasukan yang pemanah tadi yang di atas bukit turun teman-teman, merebut harta rampasan. Akhirnya kaum Quraisy yang tadi sudah mundur berbalik arah teman-teman, kembali menghantam kaum muslimin. Kaum muslimin sangat terkejut teman-teman, mendapatkan serangan yang tidak terduga. Mereka berusaha melawan tetapi tidak bisa. Bukan hanya kaum muslimin yang kritis saat itu, bahkan Nabi pun saat itu sudah sangat kritis untuk tempatnya. Nah, disinilah peran Thalha bin Ubaidillah. Dengan seluruh kekuatannya, dia berusaha mempertahankan keselamatan Nabi. Tangan kiri dipergunakan untuk menangkis senjata-senjata. Sampai teman-teman, jari-jarinya itu sampai putus teman-teman. Dan tangan kanannya menggenggam pedang, bergerak ke kiri ke kanan, menebas musuh yang berusaha mendekati Nabi. Thalha berputar-putar mengelilingi Rasulullah untuk membentengi Rasulullah. Thalha berkata, "Sebelum kalian melukai Nabi, langkahi dulu mayatku." Thalha merasa sedih pada saat keadaan Rasulullah. Pipi Rasulullah mengeluarkan darah. Setelah itu teman-teman, tak berapa lama sekelompok sahabat berhasil menerobos. Sekelompok itu terdiri dari Abu Bakar, Abu Ubaidillah, dan sahabat yang lainnya. Akhirnya Rasulullah terselamatkan. Dan di situ juga berkat kegigihan Thalha bin Ubaidillah. Pada saat yang sama, Thalha bin Ubaidillah itu jatuh teman-teman. Rasulullah berkata, "Tolonglah saudaraku." Sekujur tubuh Thalha sudah lebih dari 70 luka berupa tusukan tombak, sobekan pedang, tancapan bekas anak panah. Yang lebih mengharukan adalah jari-jari tangannya teman-teman yang terputus akibat menangkis senjata musuh. Tapi alhamdulillah nyawa Thalha masih bisa terselamatkan. Karena itulah Thalha diberi gelar oleh Rasulullah adalah Asy-Syahid Al-Hayy, artinya syahid yang masih hidup. Selain itu, Thalha bin Ubaidillah juga terkenal pengusaha yang sukses, yang sangat dermawan. Julukannya adalah Al-Fayyad, orang yang berlimpah pemberiannya. Sampai suatu saat Thalha tersedih teman-teman. Istri Thalha pun bertanya, "Wahai suamiku, mengapa kamu bersedih?" Lalu Thalha menjawab, "Aku sedih karena harta yang aku miliki ini semakin banyak, sehingga menyusahkan dan menyempitkanku." Istrinya kemudian memberi usul teman-teman, bagaimana kalau kita bagi-bagikan saja harta ini kepada kaum muslimin yang membutuhkan? Thalha pun menyetujui dan memanggil orang-orang yang berkumpul di dekat rumahnya, membagikan hartanya dan mereka sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk hartanya. Masya Allah teman-teman, itulah cerita Thalha bin Ubaidillah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus menjadi orang yang dermawan dan kita juga harus bisa membela kebenaran. Cukup sekian cerita dari Bu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.